Assalamualaikum Mom semua. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita masih bisa membersamai keluarga kita. Wah, udah tahun 2021 aja nih. Artinya hampir 1 tahun pandemi membersamai kita. Lelah sih, namun tetap semangat ya. Mungkin banyak dari kita yang terdampak oleh pandemi, namun setidaknya pandemi mengajarkan kita untuk lebih sadar dalam mempersiapkan dana cadangan dan dana darurat. Pandemi mengingatkan kita, di masa depan mungkin akan terjadi hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Akibat pandemi, mungkin banyak dari kita yang terdampak, seperti banyak yang di PHK, banyak usaha yang tutup, atau profit usaha yang jauh menurun. Beberapa hal ini tentunya sangat menyulitkan jika kita tidak mempersiapkan dana cadangan. Dana cadangan ini bisa dicapai tentunya dengan persiapan dan manajemen keuangan yang kita lakukan secara disiplin, konsisten. Kuncinya adalah catat sekecil apapun pengeluaran kita, lalu kita evaluasi, adakah pengeluaran yang kurang atau melebihi anggaran. Ini pun menjadi pengingat bagi diri saya. Semua orang tentunya memiliki penghasilan yang berbeda-beda, namun kuncinya tetap sama. Kelola dan rencanakan. Karena tidak benar dalam perencanaan sama dengan merencanakan untuk gagal. Ini adalah reminder bagi diri saya pribadi. Seperti kata Warren Buffett, kendalikan uangmu atau uangmu yang akan mengendalikanmu. Saya sendiri pun masih berusaha bagaimana mengatur keuangan keluarga. Jangan khawatir ya Mams, yuk kita belajar bersama demi keluarga dan masa depan kita. Nah, sebelum memulai perencanaan keuangan, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan atau financial goals. Tujuan keuangan akan membuat kita lebih terarah dan semangat untuk konsisten dengan anggaran keuangan yang akan kita buat. Contohnya, dana darurat yang cukup, punya rumah sendiri, umroh dengan pasangan, menyiapkan dana pensiun, dan lain-lain. Ingat, keamanan finansial tidak akan tercapai dengan sendirinya, apalagi kebebasan finansial butuh perencanaan dan konsistensi yang terus-menerus. Tetap semangat! Langkah kedua adalah hitung dan catat income atau pemasukan kita setiap bulannya. Bukan hanya dari gaji ya. Catat juga bonus, hasil dari freelancer, bisnis. Nah, catat semua pendapatan yang kita dapatkan tiap bulannya agar kita tahu berapa uang yang bisa kita simpan dan berapa yang bisa kita belanjakan. Langkah ketiga yaitu catat tagihan-tagihan dan pengeluaran-pengeluaran rutin. Bagi kami, pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan terlebih dahulu adalah tabungan dan investasi. Dulunya saya tipe orang yang belanja dulu, baru sisanya ditabung. Tapi kok tabungan gak nambah-nambah ya? Akhirnya kami bertaubat, lalu tabung dulu baru sisanya dibelanjakan. Untuk tabungan biasanya saya bagi menjadi 2 kategori, yaitu sinking fund dan emergency fund. Lalu investasi. Bisa kita catat sinking fund, kemana disimpannya. Lalu anggarannya berapa, sebenarnya dikeluarkan berapa, dan adakah selisihnya. Begitu seterusnya. Nah, sinking fund sendiri adalah dana cadangan yang digunakan untuk belanja terencana setiap tahunnya, seperti untuk mudik, bayar pajak, dana ultah, atau mau beli sesuatu yang terencana. Misalnya seperti mau beli sofa untuk ibu-ibu, untuk liburan, harus ke klinik, kado untuk teman, atau ibu-ibu yang suka belanja barang-barang di online shop tapi nggak tahu anggarannya dari mana,
bisa dialokasikan dari sinking fund ini. Sedangkan untuk emergency fund sendiri, ini adalah pengeluaran yang sifatnya benar-benar mendadak dan tidak terduga, seperti kendaraan yang mengalami kecelakaan, tiba-tiba harus di PHK, usaha tutup. Setidaknya dengan dana emergency ini, kita masih bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan. Sedangkan investasi adalah dana persiapan untuk rencana jangka panjang yang jumlah pengeluarannya cukup besar. Misalnya, seperti membeli rumah, dana pensiun, dana pendidikan anak, bahkan persiapan untuk memperoleh passive income. Baru deh masuk ke tagihan-tagihan rutin sebenarnya, seperti biaya listrik, menggaji ART jika ada, untuk bayar air, pulsa, iuran komplek, dan lain-lain. Lalu catat kapan tanggal harus dibayarkan, berapa anggarannya, lalu total anggarannya berapa, lalu ketika dikeluarkan, berapa sebenarnya yang dikeluarkan. Adakah selisihnya? Lalu kita evaluasi, apakah pengeluaran sebenarnya melebihi anggaran, kurang dari anggaran, atau sama dengan anggaran yang sudah kita rencanakan. Langkah keempat, hitung dan catat berapa biaya hidup dan gaya hidup kita setiap bulannya. Biasanya ini adalah pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Nah, jika ingin mencoba berhemat dan menabung lebih banyak, maka pos ini bisa kita kurangi karena sifatnya tidak mengikat, tergantung kebutuhan masing-masing keluarga dan masing-masing individu. Seperti contohnya, biaya untuk belanja groceries, belanja mingguan, kebutuhan anak, fund, transportasi, dan lain-lain. Pertama, kita tentukan dulu anggaran kita, lalu setelah kita keluarkan, berapakah sebenarnya yang kita keluarkan, adakah selisihnya. Lalu, apakah dana yang sebenarnya kita keluarkan melebihi, kurang dari, atau sama dengan anggaran yang telah kita tentukan sebelumnya. Begitu seterusnya, berapa anggaran yang kita tentukan, berapa pengeluaran sebenarnya, adakah selisihnya, apakah melebihi, kurang dari, atau sama dengan anggaran yang telah kita tentukan. Langkah kelima dan langkah terakhir adalah budgeting. Budgeting di sini maksudnya adalah membagi-bagi lagi pengeluaran-pengeluaran ke dalam pengeluaran yang lebih spesifik. Misalnya, untuk pengeluaran mingguan sudah kita tentukan per bulannya berapa, lalu kita bagi lagi per minggunya berapa. Seperti juga untuk fund, dibagi lagi untuk per minggunya berapa. Lalu untuk pengeluaran bulanan, dibagi lagi, groceries berapa, untuk gas berapa, beras berapa, dan lain-lain. Biasanya saya tulis anggarannya berapa, lalu ketika dikeluarkan sebenarnya berapa, adakah selisihnya, dan berapa sisanya, agar selanjutnya kita lebih terkontrol untuk pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Tabel di atas sebenarnya merupakan rekap mingguan untuk keperluan-keperluan yang memang dikeluarkan mingguan, seperti belanja mingguan ke pasar. Tapi untuk lebih terdata, sebaiknya tetap catat pengeluaran harian sekecil apapun itu, agar tidak lost dan bingung, hilangnya kemana ya uangnya, kok tinggal segini. Tulis tanggal kapan dikeluarkan. Contohnya, belanja bulanan, masuk ke dalam kategori bulanan, berapa jumlahnya, lalu sebenarnya berapa, dan apakah ada sisanya. Setelah 1 bulan, akan didapatkan pengeluaran kita sebenarnya berapa. Lalu kita evaluasi, apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang melebihi, kurang dari, atau sama dengan anggaran yang sudah kita tentukan. Misalnya, pengeluaran yang lebih dari anggaran seperti listrik, dan pengeluaran yang kurang dari anggaran seperti pengeluaran mingguan dan kebutuhan anak.
Lalu bisa kita buat catatan untuk bulan depan. Misalnya lebih hemat listrik. Oh ya, Mams. Untuk memudahkan saya dalam pengaturan keuangan, selain catatan ini, biasanya anggaran-anggaran yang sudah disusun saya masukkan ke tempat khusus yang sudah dibagi berdasarkan pos-pos alokasinya. Sebenarnya sudah banyak dijual dompet khusus seperti ini. Karena saya anaknya low budget, muncul deh ide untuk buat sendiri dari file organizer yang nggak sengaja ketemu di toko buku. Tinggal dimasukkan deh sesuai pos-posnya, seperti untuk belanja mingguan, listrik, pulsa, dan lain-lain. Saat akan belanja, tinggal dikeluarkan dari pos-posnya. Lalu, tinggal kita catat deh. Sekian video sharing kali ini ya, Mams. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semangat selalu ya, Mams.